Persiapan UP Mapel IPA untuk PGSD. Pedagogik, capaian pembelajaran menguasai teori aplikasi pedagogik, Techno-Pedagogical Content Knowledge atau TPEC, minimal teori belajar, evaluasi proses dan hasil belajar, kurikulum, model dan prinsip-prinsip pembelajaran IPA yang bersifat mendidik. Disajikan kasus, peserta diminta menentukan model pembelajaran atau pengelolaan kelas atau penggunaan media dalam membelajarkan IPA. Contoh soal, Pak Ranto akan mengajarkan materi IPA tentang konsep pemuaian pada logam kepada para siswanya. Pembelajaran dilaksanakan dalam setting model pembelajaran kooperatif melalui pembentukan kelompok-kelompok kecil. Kegiatan diarahkan pada upaya membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai. Metode yang sebaiknya digunakan Pak Ranto adalah A. Demonstrasi, B. Eksperimen, C. Tanya jawab, D. Diskusi, E. Ceramah. Pembahasan. Kegiatan untuk membuktikan bahwa sebagian besar logam apabila dipanasi akan memuai lebih sesuai disajikan dengan metode eksperimen. Metode eksperimen merupakan cara penyajian pembelajaran atau cara penyajian pelajaran di mana siswa melakukan percobaan dengan mengalami sendiri sesuatu yang dipelajari melalui kegiatan terinci yang direncanakan untuk menghasilkan data dalam rangka menjawab suatu masalah atau menguji suatu hipotesis. Jadi di sini adalah kata kuncinya adalah pembelajaran kooperatif. Kemudian untuk membuktikan bahwa sebagian besar logam dipanaskan akan memuai, maka di sini dibutuhkan yaitu eksperimen. Jawaban adalah B. Selanjutnya, disediakan kantong plastik, benang, dan telur mentah. Rancanglah sebuah parasut sederhana menggunakan bahan yang disediakan untuk menurunkan atau menjatuhkan telur mentah dari ketinggian tertentu agar tidak pecah. Rubrik yang sesuai untuk memberikan penilaian terhadap siswa bahwa siswa kreatif melakukan percobaan sesuai soal tersebut adalah A. Siswa diberikan nilai sempurna apabila berhasil membuat parasut sederhana walaupun tidak mampu menjatuhkan telur dari ketinggian tertentu dengan tidak pecah. B. Siswa diberikan nilai sempurna apabila mampu bekerja sama dengan siswa lainnya untuk membentuk atau untuk membuat parasut sederhana. C. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan diuji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa hampir sama dengan massa telur mentah. D. Siswa diberikan nilai sempurna apabila telah membuat parasut dengan bantuan bimbingan guru dan menyelesaikannya tepat waktu walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Yang E. Siswa diberikan nilai sempurna apabila membuat parasut dengan menghabiskan kantong plastik paling sedikit walaupun parasut tidak dapat diterbangkan. Nah, dari sini silakan diangan-angan jawabannya yang mana. Di sini adalah targetnya itu menurunkan atau menjatuhkan telur mentah agar dia tidak pecah. Kita lanjutkan pembahasannya. Rubrik penilaian terhadap kemampuan dan kreativitas siswa dalam melaksanakan percobaan sesuai soal tersebut yaitu siswa diberi nilai sempurna apabila membuat parasut dengan uji coba terlebih dahulu menggunakan kerikil atau bahan lain yang memiliki massa sama atau hampir sama dengan telur.
Hal ini kenapa? Karena ada unsur kreatif melalui uji coba parasut kerikil atau bahan yang lain. Jadi dari pertanyaan ini jawabannya adalah C. Selanjutnya, soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tinggi materi IPA adalah A. Benda-benda apa saja yang dapat ditarik magnet? B. Apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet? C. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? D. Sebutkan macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. E. Apa yang dimaksud dengan magnet buatan? Nah, di sini kata kuncinya adalah berpikir tingkat tinggi. Maka untuk berpikir tingkat tinggi ini, kata kunci yang kita dapatkan dari jawaban ini B sampai E ini adalah pada pertanyaannya, yaitu di sini kata kuncinya adalah mengapa. Apakah betul? Soal yang digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi harus melibatkan keterampilan berpikir siswa dan mampu mengembangkan keterampilan pemecahan masalah terhadap masalah yang disajikan guru. Salah satu ditandai dengan kata tanya mengapa atau bagaimana. Nah, dua kata kunci ini. Kata kuncinya adalah mengapa dan bagaimana. Selanjutnya, Bu Santi hendak membelajarkan materi gelombang bunyi di kelas, sekaligus ingin melakukan PTK. Pada pembelajaran yang pernah dilakukannya, banyak siswa yang tidak dapat mencapai KKM. Ia bingung, masalah apa yang hendak diangkat dalam penelitian. Bu Santi mencoba membuat pertanyaan refleksi terhadap pembelajarannya. Contoh pertanyaan yang dapat membantu Bu Santi mengidentifikasi masalah PTK-nya adalah A. Apa faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya perlambatan bunyi? B. Apakah strategi pemberian tugas dan jenis bahan pelajaran yang diberikan dalam pembelajaran bunyi cukup menantang siswa? C. Bagaimana cara membuktikan hubungan antara medium perlambatan dan kecepatan merambat bunyi? D. Apakah kebiasaan sarapan pagi berpengaruh terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran gelombang bunyi? E. Bagaimana cara mendemonstrasikan gejala perlambatan bunyi pada benda padat? Nah, di sini jangan sampai terkecoh ya, karena di sini yang menjadi pertanyaannya adalah pertanyaan yang mampu membantu Bu Santi untuk mengidentifikasi masalah PTK. Jadi di sini yang berhubungan dengan PTK. Kalau yang A ini berhubungan dengan materinya itu sendiri. Kemudian yang B, apakah strategi pemberian tugas? Nah, ini berarti ada kemungkinan B. Kemudian yang C, bagaimana cara membuktikan hubungan? Nah, ini berarti materi itu sendiri ya. Kemudian D, apakah kebiasaan sarapan pagi? Nah, ini sarapan pagi ini tidak terkait dengan pembelajaran ya, terhadap hasil belajar. Kalau di sini bagaimana cara mendemonstrasikan gejala perlambatan bunyi? Apakah jawabannya B? Kita coba lihat. Oh ya, ternyata B di sini. Permasalahan yang diambil sebagai rumusan permasalahan dalam PTK berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas proses pembelajaran. Jadi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas proses pembelajaran, sehingga diharapkan berdampak pada aktivitas siswa yang mampu memperbaiki hasil belajarnya. Salah satu contoh pada kasus yang diberikan pada soal yaitu dengan memikirkan apakah suatu strategi. Jadi di sini memakai kata kunci strategi. Untuk strategi cukup memberikan tantangan bagi siswa selama proses pembelajaran. Berikutnya, untuk menyelidiki pengaruh sinar matahari terhadap pertumbuhan tanaman, maka seorang siswa SD melakukan percobaan dengan menanam beberapa biji kacang hijau yang diambil dari tanaman kacang hijau varietas tertentu pada 3 media tanam yang sama. Media tanam tersebut diletakkan di kamar.
di halaman dan di ruang tamu. Setiap hari pada jam 11, siswa mengamati pertambahan panjang batang dalam 3 media tanam yang diletakkan pada lokasi yang berbeda tersebut. Berdasarkan kegiatan tersebut yang menjadi variabel terikat. Nah, ini di dalam biologi ini ya ada yang namanya, atau di dalam IPA, variabel terikat, variabel kontrol, kemudian variabel manipulasi. Apakah A jenis media tanam, kemudian B pertambahan panjang batang, ataukah C jenis kacang hijau, kemudian yang D lokasi untuk meletakkan media tanam, kemudian yang E waktu pengamatan. Sebelum menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang variabel itu sendiri. Yang pertama, variabel itu adalah segala sesuatu yang akan menjadi objek pengamatan dalam penelitian atau sebagai gejala sesuatu yang bervariasi. Variabel penelitian dibedakan menjadi yaitu variabel bebas, terikat, kemudian kalau di sini disebutkan dua ya, variabel bebas atau variabel penyebab, yaitu variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi, yaitu faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungan antara fenomena yang diobservasi atau diamati. Variabel bebas. Kemudian variabel terikat. Variabel terikat adalah faktor-faktor yang diobservasi dan diukur untuk menentukan adanya pengaruh variabel bebas, yaitu faktor muncul atau tidak muncul, berubah sesuai dengan yang diperkenalkan oleh peneliti. Berdasarkan contoh kasus yang diberikan, maka variabel terikatnya adalah pertambahan panjang batang. Jadi ini variabel bebasnya itu adalah faktor-faktor yang diukur, dimanipulasi, atau dia itu dimanipulasi. Contohnya di sini variabel bebasnya dia yang dimanipulasi, yaitu yang apa? Yaitu diletakkan di kamar, di halaman, dan di ruang tamu. Sedangkan variabel terikat yang terikat dengan ini yaitu pertambahan panjang batang. Perlakuannya ada pada variabel bebas, kemudian ada pengaruh dari variabel bebas ini ada pada variabel terikat. Variabel bebasnya tadi diletakkan di kamar, kemudian di halaman, di ruang tamu, maka nanti ini akan menghasilkan pertambahan panjang yang berbeda. Dan pertambahan panjang batang yang berbeda ini dinamakan adalah variabel terikat. Selanjutnya, besi yang dibiarkan di ruang terbuka akan mudah berkarat. Hal ini disebabkan oleh A. Besi di ruang terbuka mudah mengalami penyusutan massa. B. Udara mengandung partikel air yang dapat bereaksi dengan besi. C. Udara yang dingin dapat membuat besi rusak. D. Suhu udara berubah-ubah. E. Besi tidak tahan udara panas. Yang manakah jawabannya? Kalau di sini indikatornya menganalisis perubahan yang terjadi di alam akibat pelapukan dan perkaratan. Nah, kalau besi dibiarkan di ruang terbuka, dia itu akan berkarat. Ternyata kenapa? Karena dia itu nanti akan bereaksi dengan partikel air, sehingga membentuk yang namanya besinya itu nanti bereaksi dengan air sehingga menghasilkan Fe2O3 atau besi yang berkarat. Apakah jawaban di sini B yang mengandung partikel air? Kita lihat. Oh iya, di sini jawabannya B. Korosi adalah kerusakan atau degradasi logam akibat reaksi antara suatu logam dengan berbagai zat di lingkungannya yang menghasilkan senyawa yang tidak dikehendaki. Dalam bahasa sehari-hari, korosi disebut perkaratan. Besi di ruang terbuka akan mudah bereaksi dengan partikel air yang terkandung di udara, sehingga membuat besi itu berkarat.
Selanjutnya, indikator esensialnya membedakan fungsi bagian rangka manusia. Perhatikan gambar di samping. Fungsi rangka yang ditunjukkan oleh nomor 2 pada gambar di samping adalah ini nomor 2. Apakah A. menopang berdirinya tubuh, ataukah B. melekatnya otot tulang belakang, apakah C. melindungi organ tubuh yang penting, apakah D. tempat melekatnya otot tangan, apakah E. melindungi sumsum tulang belakang. Nomor 2 ini kira-kira apa ya? Tentunya yaitu C. Mengapa C? Fungsi rangka pada nomor 2 adalah melindungi organ tubuh yang penting, karena di dalamnya ini nanti ada beberapa organ tubuh di dalam ini, organ dalam ini yang dilindungi. Kita lanjutkan. Salah satu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti oleh Gading di sekolahnya adalah bela diri. Untuk berlatih tenaga dalam, dia menggunakan pernapasan perut. Mekanisme inspirasi pernapasan perut adalah A. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, rongga dada membesar, volume rongga dada besar, tekanan udara rongga dada turun, udara luar masuk paru-paru. B. Diafragma berkontraksi, volume rongga dada besar, tekanan udara rongga dada menurun, udara luar masuk paru-paru. C. Otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume rongga dada mengecil, tekanan udara rongga dada besar, udara keluar dari paru-paru. Diafragma relaksasi, volume rongga dada turun, tekanan udara rongga dada besar, udara luar masuk paru-paru. Yang manakah ini? Di sini yang ditanyakan adalah inspirasi. Jawabannya adalah ini ada E. Otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk turun, rongga dada mengecil, volume rongga dada turun, tekanan udara rongga dada besar, udara luar masuk paru-paru. Ternyata di sini jawabannya adalah B. Pernapasan perut ini pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Mekanismenya dapat dibedakan, yaitu fase inspirasi. Fase ini merupakan fase kontraksi otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan rongga dada mengecil daripada tekanan luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk. Lalu fase ekspirasi, fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida keluar. Jadi jawabannya adalah B. Saya kembalikan lagi yang tadi, yang B adalah ini. Diafragma berkontraksi, volume rongga dada besar, tekanan udara rongga dada menurun, kemudian udara luar masuk paru-paru. Ini adalah mekanisme inspirasi. Sekarang nomor selanjutnya. Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air dan ampas kelapa. Cara pemisahan demikian merupakan salah satu contoh pemisahan materi dengan cara ini ada santan diperas, berarti dia itu apakah filtrasi atau kristalisasi, sublimasi, kromatografi atau destilasi? Ya, kita coba jawabannya ya. Santan itu kan dia diperas. Kemudian tentunya di situ untuk memisahkan itu cukup dengan disaring, maka di sini adalah filtrasi.
Santan kelapa dibuat dengan cara memisahkan campuran santan, air, ampas kelapa menggunakan saringan. Dengan menggunakan saringan yang berpori-pori kecil, santan dapat melewati lubang saringan dan ampas kelapa tertahan dalam saringan. Cara pemisahan ini disebut sebagai filtrasi. Kalau kristalisasi itu membentuk kristal ya dengan cara dipanaskan. Sublimasi itu kayak kapur barus, ketika dipanaskan maka dia akan mengalami membentuk menjadi gas. Kalau distilasi itu biasanya keduanya cairan kemudian dipanaskan, karena dia memiliki titik didih yang berbeda maka dia dapat dipisahkan dengan cara destilasi. Menyimpulkan kelebihan teknik perkembangan tumbuhan atau hewan. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat. 2. Dapat menghasilkan varietas baru. 3. Kualitas tanaman baru dapat diketahui setelah tanaman berbuah. 4. Tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. 5. Biaya yang dikeluarkan lebih murah. 6. Umur tanaman akan lebih lama. 7. Varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. 8. Waktu berbuah lebih lama. Pernyataan di atas yang merupakan kelebihan teknik perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Generatif berarti yang mana kelebihannya? Apakah tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat? Nomor 1. Kemudian berapa saja? Kita simak selanjutnya. Nah, ini kelebihan perbanyakan tanaman secara generatif antara lain tanaman yang dihasilkan memiliki perakaran yang kuat, biaya yang dikeluarkan relatif murah, umur tanaman akan lebih lama, dapat menghasilkan varietas baru dengan cara menyilangkan. Kelemahannya, tanaman yang baru dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik. Waktu berbuah lebih lama, kemudian kualitas tanaman baru diketahui ketika tanaman berbuah. Mana ya? Jawabannya adalah B. 1, 2, 5, dan 6. 1, 2, 5, dan 6 tadi apa di sini? Kita cek lagi. 1. Tanaman menghasilkan perakaran yang kuat. 2. Dapat menghasilkan varietas baru. 5. Biaya dikeluarkan relatif murah. 6. Umur tanaman akan lebih lama. Terima kasih. Sampai jumpa di rekaman yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.